Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih tentang fikih muamalat. Yang kita lanjutkan yang pembahasan tentang syarikah. Syarikah artinya sebuah transaksi ataupun akad yang berfungsi ataupun akad yang bertujuan supaya setiap dari dua orang memiliki hak untuk melakukan transaksi pada sebuah benda milik bersama. Contoh misalkan si fulan punya uang 10 juta, si A punya uang 10 juta, si B punya uang 10 juta, mereka kumpulkan jadi 20 juta, baru nanti mereka bisnis dengan uang 20 juta itu. Ataupun kongsian lah. Nah, itu namanya syarikah. Syarikah artinya akad yang bertujuan untuk itu. Sehingga nanti si A sama si B dua-duanya memiliki hak untuk melakukan transaksi dengan uang yang 20 juta tadi. Karena saat itu sudah tidak bisa dibedakan lagi uang si A dengan uang si B pada yang 20 juta itu tadi. Kemudian selanjutnya arkanus syarikah, rukun dari syarikah. Yang pasti arkanus syarikati khamsah, rukun dari syarikah itu ada 5. Yang pertama akidan, minimal itu 2 atau lebih. Karena nggak mungkin kongsi sendirian, pasti minimal 2 orang atau lebih. Nah, misalkan 10 orang, masing-masing ngumpulin uang 10 juta, dikumpulkan 10 orang jadi 100 juta, baru mereka bikin sebuah bisnis bersama. Yang pertama akidan, 2 orang yang melakukan transaksi syarikah tadi. Misalkan ini 2 orang atau lebih. Seperti saham misalkan, satu perusahaan yang terbentuk dari 1000 saham. Nah, dari masing-masing orang seper 1000. Nah, balik 1 lembar, artinya dia memiliki, antar perusahaan itu milik bersama. Itulah namanya syarikah. Akidan yang pertama ataupun banyak, 2 orang yang melakukan transaksi ataupun banyak. Yang kedua malan, 2 harta milik mereka berdua tadi, milik masing-masing harta. Milik si A 10 juta, milik si B 10 juta misalkan. Yang terakhir sighah, semuanya harus ada akad ijab dan kabul. Harus ada akad di sini. Sighah, harus ada sighah yang menunjukkan bahwa mereka saling meridai dengan dikumpulkan harta tadi dan saling mewakilkan untuk bisa melakukan transaksi dengan uang yang sudah dikumpulkan bersama tadi. Syarat akidai asyarikah. Kemudian untuk syarat masing-masing dari mereka adalah yang pertama ahliyatut taukil. Yang pertama harus memiliki kebebasan untuk sah mentaukil. Sehingga kalau anak kecil melakukan syarikah tidak sah. Karena taukil anak kecil tidak sah, dia mewakilkan tidak sah. Jadi syarat yang pertama harus memiliki wewenang dalam, dia itu orang yang memiliki wewenang untuk mewakilkan ke orang lain. Artinya kalau anak kecil, majnun, itu semua tidak sah. Harus memiliki ahliyah taukil wa tawakkul in tasarrafa, dan memiliki keahlian, memiliki wewenang juga dalam menerima wakil, jika mereka dua-duanya bekerja. Jadi misalkan uang 20 juta, mereka dua-dua bekerja dengan uang 20 juta tadi. Nah, di sini maka mereka dalam 2 orang tadi disyaratkan harus sah mewakilkan dan sah sebagai wakil. Nah, sehingga kalau anak kecil misalkan ataupun anak kecil tidak sah syarikah, ataupun majnun tidak sah syarikah karena perwakilannya tidak diterima. Anak kecil mewakilkan, tolong wakilkan saya, nggak sah anak kecil.
Jadi kalau dua-duanya bekerja, maka dua-duanya disyaratkan harus sah mewakilkan dan sah menerima wakil. Wa idza fattawakkulu wa illa fattawakkulu fit mutasarrif wa tawkil faqat fi ghairi. Tapi kalau misalkan dua orang mereka ngumpulin 10 juta 10 juta, tapi nanti yang kerja cuman satu orang dari mereka. Jadi mereka misalkan satu ini nggak cukup modal, dia akan minta kawannya gabung. Dia gabung sama bisnis saya. Saya punya uang 10 juta, saya butuh 10 juta lagi. Kamu gabung, ntar jadi 20 juta. Yang kerja siapa? Satu orang. Nah, maka si yang ngasih uang tadi dia harus orang yang sah untuk mewakilkan. Harus orang yang sah mewakilkan. Artinya nggak boleh anak kecil. Ini syarat dari dua yang melakukan akad syarikah. Adapun harta syarikah, harta gabungan tadi, syurutu malai syarikah, syarat dari harta yang gabungan tadi. Di harta masing-masing mereka yang akan digabung. Itu juga syaratnya 4. Yang pertama ittifaquhuma jinsan wa sifatan. Harus sama jenisnya. Jenisnya harus sama, baik dari harus sama dua harta itu, baik dari segi jenis dan sifatnya. Jadi kalau rupiah dua-dua. Jangan 1 rupiah 1 emas. Jadi itu dua-duanya harus harta yang akan dicampur itu harus harta yang sama. Harus dua benda yang sama. Kalau dua misalkan emas 100 gram si A, maka si B juga harus emas juga. Adapun kadarnya tidak harus sama. Misalkan si A 100 gram, si B 10 gram, boleh. Ataupun misalkan si A 100 gram, si B 50 gram, boleh. Yang harus sama antara dua harta yang ingin digabung tadi, dari segi jenisnya harus sama. Kalau misalkan rupiah sama-sama rupiah, ataupun kalau emas sama-sama emas, dan sifatnya juga harus sama. Adapun dari segi kadar tidak harus sama. Kadar boleh, misalkan satu orang 10 juta, seorang lagi 20 juta, boleh. Dan itu nanti mempengaruhi ke hasil. Maka yang modalnya 20 juta, ntar hasilnya ataupun labanya dia berhak mendapatkan 2/3 dari laba yang didapatkan. Yang pertama harus sama dari segi jenisnya dan sifatnya. Yang kedua ikhtilatuhuma, harus dicampur itu harta, harus digabung, yang sehingga nanti tidak kedeteksi, tidak bisa deteksi yang mana harta si A yang mana harta si B, sudah campur sudah. Nah, misalkan pakai rekening transfer jadi 100 juta. Ini sekarang kita tanya yang mana dari 100 juta itu yang mana milik si A, mana milik si B, udah nggak jelas lagi. Sudah disatukan. Nah, jadi milik harus dicampur. Kemudian wal idznu fit tasarrufi fihima liman yatasarraf. Harus ada izin ke orang yang melakukan transaksi. Mereka itu dua-dua harus mengizinkan. Misalkan mereka berdua, siapa yang melakukan transaksi, maka kawannya harus mengizinkan. Ataupun kalau dua-dua mereka melakukan, ntar bakal berjual beli dengan berbisnis mereka dua-duanya kerja dengan uang yang dikumpulkan tadi, maka di situ dua-dua harus mengizinkan. Si A harus mengizinkan si B, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang terakhir wa qaunur ribhi wal khusran ala qadrihima. Untuk ketentuan laba dan rugi tergantung kadar harta tadinya. Ini syarat terakhir. Misalkan satu orang si A 10 juta, si B 20 juta, ketika dikumpulkan jadi 30 juta. Antar untungnya bagi tergantung tergantung modal tadi. Jadi yang dapat 10 juta atau yang ngumpulin 10 juta berarti dia dapat 1/3 dari keuntungan. Yang modalnya 20 juta berarti keuntungan dapat 2/3. Begitu juga kerugian. Kalau rugi juga tergantung modal. Kalau misalkan si A pertama 20, si B 10, tiba-tiba rugi nanti 60 misalkan. Rugi dari 30 juta rugi
taruhlah 900.000, maka itu juga dibagi yang modalnya 20 juta berarti nanggung 600, yang modalnya ada 10 juta nanggung 300. Artinya baik untung ataupun rugi itu dibagi tergantung modal, tergantung kadar modal masing-masing. Inilah syarat ketika kita pengen membuat akad syarikah, ketika berkeinginan untuk menggabungkan harta yang bertujuan untuk bisnis bersama. Ini syaratnya seperti ini. Yang pertama, harta yang kita gabung harus sama jenisnya, harus sama sifatnya. Untuk kadarnya tidak harus sama. Kemudian yang kedua, harta tadi harus tercampur yang sehingga tidak bisa dibedakan lagi mana milik si A sama mana milik si B. Yang selanjutnya, dua-duanya memberikan izin untuk kawannya. Dua-dua mereka memberikan izin untuk kawannya supaya kawannya itu sah memakai ataupun melakukan transaksi dengan uang milik bersama itu. Yang terakhir, ketentuan dalam keuntungan, baik keuntungan ataupun kerugian harus dibagi tergantung modal tadi. Yang 2/3, maka kalau untung dia dapat 2/3, begitu juga kalau rugi. Jadi baik untung atau rugi ditanggung bersama tergantung dari modal masing-masing. Ini syarikah. Adapun sigat syarikah, anta wa syartu sighati syarikati an tusy'ira bil idzni fi tasarrufi liman yatasarraf. Ini syaratnya. Sigat harus lafaz yang mengandung izin. Lafaz yang mengandung izin untuk diberikan kebebasan untuk kawannya. Kan ini harta kita gabung, nanti kita kerja sama-sama ya, kata kawannya iya setuju. Artinya mereka sudah sama-sama mengizinkan ke kawannya untuk melakukan bisnis dengan uang milik bersama. Ini syarat syarikat. Jadi lafaz apapun boleh. Yang sudah ini kita kumpulkan uang, 20 juta udah kumpul misalkan, ya sudah sekarang sama-sama kita bisnis dengan uang ini. Kalau kawannya ya setuju, sudah, itu sudah cukup untuk akad. Sudah terjadi akad syarikah. Inilah fungsi. Jadi fungsi syarikah itu sendiri yang pada dasarnya syariat membolehkan syarikah ini supaya bagi orang yang tidak mempunyai modal yang cukup, dan sedangkan dia punya modal sedikit tapi nggak cukup, maka dia boleh mencari kawannya yang lain yang memiliki keinginan untuk bisnis yang juga nggak cukup modal dikumpulin jadi cukup. Ini syarat sigat syarikah harus lafaz ataupun kata-kata yang mengandung izin supaya diberikan hak bagi masing-masing mereka dalam melakukan transaksi pada harta yang milik bersama tadi. Kemudian contohnya, wasurati syarikah. Contoh syarikah adalah ayati Z. Misalkan si A, si Z lah. Z nama orang. Misalkan datang si Z membawa 100 dinar. Dan si Umar membawa 100 dinar. 100 dinar. Thumma yuqlitaha. Kemudian 100 dinar jadi 200 dikumpulkan, diaduk-aduk, enggak tahu lagi milik si A yang mana milik si B, enggak ketahuan lagi. Baru setelah itu mereka berdua berkata ishtarakna. Udah, ini uang kita kongsi di sini. Kita bikin akad syarikah di sini. Ini uang sudah milik berdua kita. Wa adzinna fit tasarruf, dan kita saling mengizinkan berdua untuk melakukan transaksi dengan 200 dinar. Artinya kamu silahkan melakukan, saya juga boleh berhak untuk melakukan transaksi dengan 200 dinar tadi untuk berbisnis bersama. Inilah contoh dari syarikah, contoh dari akad syarikah yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Ini semua untuk menguatkan perekonomian di negara Islam. La ilaha illallah. Yang selanjutnya akad yang dibolehkan juga yang kita bicarakan untuk malam ini adalah al-wakalah. Akad al-wakalah. Ini al-wakalah insyaallah besok saja kita
kita lanjutkan. Untuk malam ini kita cukupkan dulu karena ada sedikit kesibukan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.